Febrian Almujana. Video kemana sih? Pelajaran PAI apa namanya? Hukum penggunanya sangat bergantung pada tujuan dan dampaknya. Jadi teknologi itu bukan sekedar kayak AI buat belajar AI, tapi di sini kita mempelajari dari sebuah kayak sifat-sifat Nabi Muhammad dan Nabi yang lainnya. Baik, kakak akan menjelaskan ayat dari definisi teknologi, pembelajaran teknologi secara Islam, yaitu wa idz qala rabbuka illa malaikatika illa rabbuka malaikati inni illa fil ardi khalifah wa qul astaghfir fiha wa yusidu biha wa jelas ya. Nah, kita lihatin ya. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertambah memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, bersungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inna ja'ilu fil ardi khalifatun qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dama wa nahnu nusabbahu bihamdika wa nuqaddasu laka qala inna a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan. Itu akan dibahas oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan ya ke depannya. Di sini ada hukum berdasarkan pemanfaatannya. Nah, hukum teknologi bersifat dinamis dan sangat bergantung padanya serta dampaknya atau mafasid syariah. Di sini yang pertama itu wajib. Jika teknologi diperlukan untuk melaksanakan kewajiban agama, contoh penggunaan aplikasi jadwal sholat, sistem manajemen data zakat, atau teknologi medis untuk menyelamatkan nyawa. Selanjutnya itu ada sunnah atau mandub. Jika digunakan untuk mempermudah ibadah atau syariah Islam, contoh membangun platform edukasi agama atau menyebarkan dakwah melalui media sosial. Selanjutnya itu ada mubah atau boleh. Penggunaan umum untuk mempermudah urusan sehari-hari yang tidak melanggar syarat. Contohnya ini kayak alat transportasi, terus perangkat komunikasi atau alat rumah tangga. Selanjutnya ini ada haram. Jika teknologi digunakan sebagai sarana kemaksiatan atau merugikan orang lain, contoh mencuri data, terus ada penyebaran hoax atau fitnah, judi online, atau pembuatan konten yang melanggar batasan aurat dan moral. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kakak jelaskan. Untuk yang pertama yaitu gamifikasi yang mengintegrasikan elemen kompetisi dan reward point atau level untuk meningkatkan motivasi belajar akidah dan akhlak. Yang kedua, imersi visual, membawa siswa ke lokasi kejadian melalui virtual reality untuk memahami materi sejarah kebudayaan Islam ataupun SKI. Yang ketiga, pemanfaatan AI untuk menyesuaikan ritme belajar setiap mahasiswa dalam menghafal Al-Quran pun. Pegang ya, bentar ya. Yang
berikutnya adalah Al-Quran digital, mushaf ataupun Al-Quran yang telah dikonversi ke dalam format elektronik sehingga dapat diakses melalui perangkat teknologi seperti smartphone, tablet, laptop, ataupun komputer. Oke, selanjutnya manfaat. Manfaat utama terletak pada kemudahan akses di mana para umat Islam dapat membaca, mendengarkan audio, hingga mempelajari tasbih dan terjemahan dalam satu genggam tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain mendukung mobilitas tinggi, format digital ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran, interaksi, instruksi bagi semua kalangan, baik bagi penghafal Al-Quran, pemula yang sedang belajar tajwid. Selanjutnya Tujuan utama dari pengembangan Al-Quran digital adalah untuk memperluas jangkauan dakwah dan mempermudah umat Islam dalam berinteraksi dengan kitab suci di tengah ke dalam format elektronik. Diharapkan batas fisik dan geografis dapat teratasi sehingga setiap individu mampu mempelajari, menghafal, dan memahami makna Al-Quran secara lebih fleksibel dan mandiri. Selain itu, digitalisasi ini bertujuan untuk menyediakan media edukasi yang lebih komprehensif melalui integrasi fitur multimedia seperti audio dan pencarian instan, yang pada akhirnya berfungsi untuk meliterasikan serta menyebarkan nilai-nilai Al-Quran secara. Oke, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran KAI berbasis teknologi bagi anak MI bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap agama sejak dini melalui cara yang akrab dengan dunia mereka. Teknologi bukan menggantikan agama, rasa semudah dan semenarik bermain game, tapi tetap menjaga kehusukan dan ketetapan pemahaman nilai-nilai dasar Islam. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Next. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, apakah arti berkata Isra dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW? A. Perjalanan Nabi ke Masjid Haram ke Masjid Aqsa. B. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. C. Perjalanan Nabi ke rumah. D. Perjalanan Nabi ke langit. Taruh, sebentar. Yang bisa jawab tuh angkat tangan. Cek-cekannya. Taruh ulang. Apa nama hewan yang menjadi kendaraan? Itu salah. Kalau belum Muhammad. Siap. 1, 2, 3. Nabi Muhammad SAW di sumur Zam-Zam sebelum bersalat. Apa anu besar?
3. Perkenalkan nama saya Egi. Kawannya yang B. Apa? Membawa dada Nabi untuk menyucikan Nabi. Hati. Jadi jawabannya di sini adalah membaca Nabi untuk mensucikan hati. Coba lihat dulu. Oke, kita lihat jawabannya. Berapa yang membuktikan? Oke, jawabannya sudah. Nabi Muhammad untuk mensucikan hati. Next, kalau perhatikan untuk jawabannya apakah Nabi Muhammad bertemu di langit? Halo. Yang jauh dulu ya. Di sini. Kayak orang bingung nih. Iya udah. Ayo,